Tema 6. Energi dan perubahannya. Subtema 1. Sumber energi. Pembelajaran 5. Hari ini Siti pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Siti senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Siti dan ibunya. Setelah naik kendaraan lain, Siti dan ibunya asyik bercakap-cakap. Simaklah percakapan mereka. Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti, bensin sumber energi mobil ya, Bu? Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak. Butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh, tidak. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh, iya, Bu. Berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus peduli terhadap hal tersebut. Cara yang dilakukan untuk menghemat BBM adalah 1. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. 2. Menggunakan transportasi umum. 3. Tidak berkendara pada jam sibuk. 4. Tidak menyalakan pendingin mobil. 5. Menggunakan mobil ringan dengan konsumsi bahan bakar sedikit. Sesampainya di rumah, Siti melihat jam dinding. Siti bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11. Lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11. Jarum pendek terlihat pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. 15 menit kemudian Siti makan siang. Berarti Siti makan pada pukul 11 lebih 15 menit. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11 lebih 15 pada jarum jam? Lihatlah gambar berikut. Jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian Siti telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Lihat gambar berikut ini. Jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Jarum panjang terletak pada angka 6. Kalian harus mengetahui bahwa dalam satu hari ada 24 jam. Pada pukul 00 sampai pukul 12 dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13. Pukul 13 dapat disebut pukul 1 siang. Dengan demikian, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Lihatlah gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan pukul 13. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 13 sama dengan pukul 1 siang. 2. Gambar di samping menunjukkan pukul 14. Jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi, pukul 14 sama dengan pukul 2 siang. Siti bangun tidur pukul 5.
Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya pukul 6 Siti siap berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Sekarang kita akan menjawab soal-soal berikut. 1. Siti mulai belajar di sekolah pukul 7.00. Sekolah selesai pukul 12.00. Lamanya Siti belajar 5 jam. 2. Pukul 15.00 sama dengan pukul 3 sore. 3. Pukul 5 sore ditulis dengan angka 17.00. 4. Siti mulai belajar pukul 19.00. Siti selesai belajar pukul 21.00. Siti belajar selama 2 jam. 5. Pukul 3 sore Siti harus mengaji sampai pukul 5 sore. Lama waktu Siti mengaji adalah 2 jam. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.